Itu ibarat kalau anak murid di kelas belajar, sebenarnya bukan anaknya yang bodoh ya, tapi mungkin teman sekelasnya belajar lebih cepat. Kalau untuk In terms of gizi di negara nih, ya, negara lain jadi lebih concern, ya, kita kurang. Kembali lagi di podcast Moving For, podcast tentang kesehatan dan keuangan, persembahan dari Asuransi Simas Jiwa, part of Sinarmas Financial Services. Hari ini topiknya adalah topik kesehatan. Seru banget karena kita ngebahas gizi. Siapa sih yang nggak peduli sama gizi kan? Karena kan penting. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, selalu spesial lah tamu di podcast saya. Dokter Gendis, halo dokter. halo. Aduh, dokter, pagi-pagi udah datang ke kita, ke podcast Moving For. Kita mau bahas soal gizi, kesehatan gizi ibu dan anak gitu ya dok ya? Oke. Luas nggak sih? Itu nggak luas bisa ya? dipisah soalnya ibu dan anak tuh. Kita undang dokter Gendis ini sebetulnya selain karena kita mau bahas gizi ibu dan anak, Hari Posyandu yang memang mungkin exposure-nya tidak seperti zaman kita kecil ya, Posyandu di mana-mana gitu. Tetap ada, tapi mungkin sekarang karena fasilitas kesehatan sudah lebih banyak, jadi banyak opsi begitu ya dok ya? Iya betul. Oke. Tapi secara basically tetap harus kita tetap ada peran dari Posyandu itu untuk memantau kesehatan ibu dan bayi, khususnya anak-anak yang di bawah 2 tahun ya. Oke. Gitu. Oke, gizi ini satu topik yang tidak akan pernah lepas dari Indonesia kayaknya ya. Iya betul sekali. Karena pemberitaannya juga belakangan kan cukup ramai. Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan gizi terburuk di ASEAN. Iya betul. Beritanya seperti itu. Nah, saya harus cross check nih ke dokter nih. Memang seperti itu ya dok ya? Apa betul gitu gizi anak Indonesia itu negara dengan gizi terburuk? Karena kalau dilihat di pemberitaan sosial media, kayaknya banyak negara yang lebih buruk gitu gizinya. Oke, sebetulnya emang kalau Indonesia itu kan memang negara berkembang ya. Cuma kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang lain, untuk aspek kesehatannya itu kurang begitu melejit ya perkembangannya ya. Contohnya aja negara di Jepang, itu dia tingkat pertumbuhan atau kenaikan tinggi badan anak-anak itu adalah 15 cm per tahun. Oke. Jadi mereka udah catch up tuh tinggi badannya, tapi kok Indonesia belum ya? Itu sih yang kita lebih concern gitu. Kenapa kok status-status gizi di Indonesia itu nggak seberkembang di negara-negara lain? Oh, I see. Karena kalau itu. misalnya kita pakai berpikir secara logika, kan kita posyandu ada, ilmu-ilmu kesehatan banyak, tapi ternyata mungkin dibandingkan dengan negara lain itu ibaratnya larinya sprint, kita tuh masih tertatih-tatih gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi in terms of pengembangan gizi di negara lain itu sudah advance, kita tuh masih basic gitu. Masih mungkin malah under basic ya, jadi masih di bawah rata-rata. Kalau misalnya betul-betul kita kaji lagi, apalagi di daerah-daerah yang lumayan remote area, bukan yang di kota-kota besar, itu banyak sekali kasus-kasus yang malnutrisi, sampai banyak sekali terdeteksi stunting gitu. Jadi kita emang betul-betul harus melakukan pemerataan kesehatan ke daerah-daerah yang terpencil. Oke. Itu ibarat kalau anak murid di kelas belajar, sebenarnya bukan anaknya yang bodoh ya, tapi mungkin teman sekelasnya belajar lebih cepat. Kalau untuk In terms of gizi di negara nih, ya, negara lain jadi lebih concern, ya, kita kurang gitu. Oke, lebih cepat catch up-nya. Kalau di Indonesia mungkin kalau kita lihat memang udah banyak ya upaya-upaya dari Kementerian Kesehatan gitu untuk perbaikan gizi di Indonesia gitu. Tapi tetap harus kita harus lari sprint nih, nggak bisa diam di tempat gitu, nggak boleh cepat puas ibaratnya. Betul. Karena kalau dari data juga disebutkan 1 dari 3 anak Indonesia itu gizinya buruk. Yeah. Ini kan kalau dibandingin dengan negara lain tidak seburuk kita ya dok ya. Katakanlah di Asia deh. Oke, kalau dibandingkan sama negara lain itu kita masih balap-balapan nih sama negara di Asia lain. Itu contohnya di India.
Tapi di India itu juga sebetulnya dia udah mulai sprint nih. Kalau kita lihat, untuk angka gizi buruknya kita masih balap-balapan sama India, gitu. Kalau untuk di Asia. Gitu. Karena setiap negara pasti punya pekerjaan rumahnya masing-masing ya. Betul. Dalam hal pengembangan gizi. Kalau di Indonesia, sebenarnya kusutnya di mana sebetulnya, Dok? Kenapa kita itu dinyatakan sebagai negara dengan gizi terburuk di ASEAN? Kusutnya ada di mana miss-nya sebetulnya? Miss-nya sebetulnya adalah mungkin memang asupan harian pada anak ya. Jadi memang Indonesia itu kan salah satu negara yang kepadatan penduduknya, populasinya lumayan banyak ya, sampai berapa puluh ribu. Nah itu salah satu yang membuat tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat di Indonesia itu nggak merata. Nah, itu berimbas pada pengetahuan orang tua, kemudian juga kesejahteraan keluarga. Kemudian ada satu nih yang harus concern banget kita, itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang tua itu seperti merokok. Jadi ini dari orang tua dulu dokter nariknya ya? Betul. Karena kalau kita tua, kesejahteraan keluarga, dan yang terakhir tadi kebiasaan merokok. Karena sebetulnya kalau kita mengatasi gizi buruk, malnutrisi, gizi kurang, semuanya benar-benar masalah gizi di Indonesia, itu kita nggak cuma ngobatin anak-anaknya, tapi juga mengobati keluarganya. Gimana caranya anak-anak ini mendapatkan nutrisi harian yang cukup, yaitu dengan mengalokasikan dana yang tadinya ayahnya merokok. Itu lebih baik untuk membelanjakan lah itu untuk protein-protein harian, untuk mencukupi asupan nutrisi anak-anaknya. Tapi apa memang korelasinya ke sana ya dok? Antara tadi kalau dokter mention kebiasaan merokok orang tua misalnya, itu ternyata berpengaruh terhadap perkembangan gizi anak. Apakah memang ada korelasinya, ada risetnya bahwa negara ini perokoknya sedikit dan ternyata gizi anaknya baik? Ada tidak dok? Ada banget. Jadi emang menurut riset yang udah dilakukan ya, itu oleh WHO, itu memang kebiasaan merokok itu dapat meningkatkan angka kemiskinan. Dan itu sudah banyak banget disitasi oleh expert-expert di bidang anak, khususnya di nutrisi anak. Memang kalau untuk kebiasaan merokok itu dapat menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita bayangkan ya, satu bungkus rokok per hari, itu sudah berapa ribu nominalnya. Kalau misalnya kita kumpulkan untuk satu minggu. Rokok tuh sebungkus berapa kira-kira? 20.000? Berapa ya? Kayaknya lebih berapa ya, udah nggak. Kasih contekan 30, 40 mahal. Tuh, mahal ya, 30.000 itu. Kalau dikali 30 hari? 1 kilo daging itu kan sekitar 90.000 ya. 1 kilo itu tuh bisa mungkin 5 member dalam satu keluarga. Itu udah terpenuhi proteinnya, kemudian lemaknya, kalorinya. Sedangkan rokoknya itu 30.000 buat satu orang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berhitung nih, itu udah bisa memperbaiki banget tuh untuk asupan harian anak. Gitu. Jadi sebetulnya memperbaiki gizi anak, ibu dan anak dulu lah ya. Anak ini tidak tanggung jawab pemerintah aja sebetulnya ya. Orang tuanya dulu. Yang pertama bapak atau ibunya coba tolong di-cut dulu ngerokoknya ya. Iya betul. Coba tolong siapa yang ngerokok? Selain itu kan rokok itu kan juga meningkatkan angka kesakitan pada anak ya. Maksudnya gimana dong? Angka kesakitan. Jadi adanya kenaikan kasus radang paru atau pneumonia. Karena kan rokok itu kan dia itu mengandung zat karsinogenik atau zat yang inflamasi ya, proinflamasi. Jadi dia akan membuat paru-paru anak itu lebih tendensi untuk meradang. Jadinya angka kesakitannya tinggi, anaknya juga kunjungan ke rumah sakitnya tinggi, terus nanti ayah ibunya harusnya bekerja, tahu-tahu harus nemenin anak-anaknya ke rumah sakit. Jadi sebenarnya dampak dari kebiasaan orang tua ini berpengaruh besar terhadap anak. Sangat berpengaruh. Dan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya gitu. Tapi mungkin ini kalau dari orang awam yang teman-teman yang nonton mungkin gini, enggak, bokap gue ngerokok, nyokap gue ngerokok, gue baik-baik aja, tuh gimana dok? Nggak bisa disamaratakan. Karena kan mungkin tiap kesejahteraan
keluarga satu dan lainnya kan berbeda-beda kan. Oke. Taruhlah kita berbicara sama orang yang mungkin punya, mereka bisa memaintain itu gitu. Terus Diimbangi dengan ya mungkin vitaminnya banyak. dia punya self control. Oke. Terus mungkin dia emang kayak social smoker, mungkin emang berusaha membatasi asupan rokoknya, dan itu emang terbukti sama tingkat pengetahuan dan pendidikan dari masyarakat di Indonesia. Misalnya nih aku udah edukasi, ayah nih sama sekali nggak boleh ngerokok, dari dalam 1 bulan udah ke rumah sakit 3 kali. Jawabannya pasti, ya nggak bisa dok, itu udah suatu kebiasaan. Kalau misalnya nggak ngerokok, mulutnya pahit, ngantuk, berkenaan dengan kerjaannya dia mungkin emang harus bangun atau harus nyetir sepanjang hari kayak gitu. Tapi kan sebetulnya kan banyak cara ya yang untuk membuat dia lebih produktif, nggak hanya ngerokok gitu sih. Gitu. Ini baru one thing yang kita bahas nih soal kebiasaan orang tua yang ternyata mempengaruhi gizi anak, tingkat kesakitan anak juga. Pengetahuan orang tua juga harus dipolis ya dok ya? Iya betul sekali. Untuk gizi anak. Karena kan ini rancu ya, kalau kita bilang gizi anak, kategori atau definisi gizi buruk itu apa sebetulnya? Apakah dia, tadi dokter sempat mention tinggi badan, apakah dari tinggi badan, apakah dari berat badan, apakah dari wajah, apa dari kualitas rambut yang tumbuh? Kan ini kan kita harus punya pemahaman dan definisi yang sama. Gizi buruk itu sebenarnya apa dok? Sebetulnya gizi buruk itu kalau per definisinya itu nggak cuma dari kayak penampakan kurus gitu, enggak. Tapi ada suatu dari pengukuran antropometri, kalau misalnya anaknya itu di bawah usia 5 tahun, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badannya itu di bawah -3. Berdasarkan dari chart atau grafik tabel dari WHO. -3 maksudnya gimana nih dok? Jadi di bawah garis normalnya dia. Contohnya misalnya harusnya berat badan di usia 1 tahun itu kira-kira 10 kilo. Tapi ternyata kita ukur ini berat badannya cuma 6 kilo. Gitu. Dan berarti menurut itu sudah gizi buruk. Gitu. Kalau tinggi badan? Kalau tinggi badan itu nanti kita berbicaranya tentang perawakan pendek ya. Kalau misalnya dia perawakan pendeknya itu di bawah -3 dari usianya, panjang badannya, itu sudah dikatakan perawakan yang sangat pendek. Tapi di bawah -2 pun sudah dikatakan perawakan pendek gitu. Oh, jadi emang kategori perawakan pendek ya? Betul. Bukan gizi. Jadi emang kita harus melakukan evaluasi tumbuh kembang itu secara berkala. Gak bisa dari 1 kali pengukuran aja. Kita harus ngelihat dari bulan-bulan berikutnya, sebelumnya, kemudian kita evaluasi bagaimana grafiknya, loh kok ini landai ya, ini harus kita wawancara lebih dalam lagi, apa nih yang kurang, apa yang membuat dia anak ini kok jadi grafiknya nggak linear ke atas tapi malah melandai kayak gitu. Jadi biar orang-orang tuh yang nonton nggak bingung gitu, terutama ibu-ibu ya, gizi buruk, apakah anak saya gizinya buruk, apakah, jadi yang paling gampang untuk dideteksi adalah ketika dicek ternyata berat badannya tidak sesuai dengan standar berat badan di usia anak tersebut seharusnya ya. Ya berdasarkan panjang badan. Gitu. Badan. Atau kita bisa melakukan teknik lain dengan lingkar lengan atas pengukurannya. Oh gitu. Iya. Nah itulah tujuan kita ada posyandu, puskesmas karena dibantu ya. Iya betul, karena itu merupakan garda terdepan fasilitas primer untuk mendeteksi adanya malnutrisi. Dan itu gratis nggak sih dok, posyandu itu? Setiap warga Indonesia yang terdaftar sebagai warga Indonesia itu harus memiliki jaminan kesehatan nasional. Nah kalau misal sudah terdaftar itu pasti gratis. Luar biasa. Semua harus datang, ibu-ibu yang punya anak, bapak atau bapak, ya mungkin kan nggak apa-apa ya? Iya bapak, boleh. Ibu yang punya anak yang memang harus masih dalam jangkauan untuk dicek, diperiksa kesehatannya, datang ke posyandu. Tadi dokter Genis sudah bilang tuh, setiap warga negara yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia, kemudian terdaftar dalam JKN ya, itu gratis difasilitasi negara betul. gitu. Karena biar bisa diantisipasi ya. Iya betul. Dan sebetulnya ada masalah banyak banget yang suka
curhat ke saya, misalnya mama-mamanya tuh curhat, dokter, anak saya berat badannya segini, panjang badan segini, usianya sekian. Saya malu dok ke puskesmas sama ke posyandu karena takut dibilang gizi buruk. Nah itu tuh yang suka bikin jadi nggak nggak kedeteksi. dateng. Betul. Karena khawatir dengan omongan orang-orang. Betul, padahal itu harus segera dicari. Justru ya. Iya. Oke. Ibu, berhenti. Ibu jangan malu, jangan dengerin omongan kiri kanan. Datang aja ke posyandu, langsung dicek ya dok. Harus cari pertolongan. Kalau misalnya pun dari puskesmas dan posyandu, waduh ini udah nggak bisa kita tanganin, pasti dirujuk kok ke vaskes kedua untuk bertemu dokter anak gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya emang, aduh anak saya gizi buruk, malu nih denger kanan dengan kiri, terus deh gitu nanti akan berimbas ke perkembangannya. Tahu-tahu ada tetangga yang bilang anak aku umur segini udah bisa ini kayak gitu. Itu yang bikin stigma. Mama-mama itu pada nggak mau datang untuk mencari pertolongan gitu. Mudah-mudahan dengar dokter Gendis sharing di sini bisa terinspirasi ya ibu-ibu yang punya anak, tolong dicek gitu. Karena kenapa? Saya tuh tipikal orang yang sangat concern dengan generasi bangsa. Makanya saya selalu bilang kalau memutuskan punya anak itu harus dijaga dengan baik karena dia akan menciptakan satu generasi yang baru ya dok, dan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa ini juga. Kalau terlalu dengerin kiri kanan tetangga atau takut malu diomongin, takut nanti di-compare, anak saya udah bisa ini, anak Anda bisa apa gitu. Nah, itu nggak akan membantu perkembangan gizi atau kualitas generasi Indonesia. Dan tumbuh kembangnya. Betul. Gitu. Dan harus diingat lagi ya kalau misalnya memang untuk pemenuhan nutrisi anak, kualitas hidup, itu tuh harus dipersiapkan sejak dini. Justru memang dari persiapannya itu dari remaja. Remaja awal perempuan itu sudah harus dievaluasi, nih anak bagus nggak ya hemoglobinnya, nanti karena untuk cadangan besi saat dia hamil nanti gitu. Karena sebetulnya memang perkembangan dan pertumbuhan itu harus kita pantau dari dalam lahir. Justru dari dalam lahir. Iya. Nah ini juga saya pernah baca nih, kadang-kadang kan semuanya cukup confused dengan bilang gizi buruk. Terus tiba-tiba anaknya udah lahir, dicek ke posyandu, oh ini gizi buruk, baru diperbaikin. Justru sebenarnya harus before ya dok ya? Iya betul, karena sebetulnya kalau dari kehamilan saja asupan nutrisinya nggak adekuat, nggak cukup, itu ada loh yang namanya pertumbuhan janin terhambat atau PJT. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kurvanya, dari saat dia ibunya hamil kan pasti kan dilakukan screening antenatal dong sama dokter obgyn. Dilihat kok pertambahan berat badannya nggak adekuat ya, kemudian kok panjang badannya juga nggak sesuai dengan usia gestasi. Kemudian dari lingkar kepalanya, nah itu tuh yang cikal bakalnya nanti akan menjadi pertumbuhan janin terhambat. Dan itu harus banget dicegah emang dari dini ya. Gitu. Dari janin terhambat tuh akan bisa berkembang menjadi gizi buruk, begitu? Betul. Nantinya dia akan mengalami yang namanya intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat tadi. Gitu. Berarti betul ya, saya pernah baca memang. Jadi kalau untuk memperbaiki gizi buruk itu bukan anaknya ya, tapi justru orang tuanya. Tadi dokter udah mention tuh pengetahuan orang tuanya kan kesehatan, kemudian kebiasaan orang tuanya, kesejahteraannya juga itu menjadi salah satu poin yang harus dipikirkan. Ditambah kesehatan dari ibu ketika mengandung. Ya betul, bahkan sebelum mengandung. Sebelum mengandung justru. Ya, dari usia remaja bahkan. Oh berarti perbaikan gizi ini bukan semerta-merta, oh ini gizinya buruk, anaknya diperbaikin, ibaratnya gitu ya, dikasih asupan makan, dikasih vitamin, dijejelin lah macam-macam, buah, protein, susu. Harusnya dari pas waktu harusnya way before dong. Ya, jauh pas waktu dia sebelum lahir. Dilakukan antenatal care, dipantau, kemudian asupan ibunya, apakah cukup proteinnya, lemaknya, karena memang banyak banget faktor-faktor yang membuat organogenesis atau pembentukan organ-organ saat waktu kehamilan itu menjadi nggak sempurna, seperti itu. Karena memang berarti kan ini satu hal yang harusnya berkesinambungan ya? Ya.
Jadi kita bilangnya itu lingkaran. Circle. Oke. Bukan anaknya yang diperbaikin ya, karena anaknya sudah hasil dari hasil panen nih ceritanya kan. Tapi kita harus memperbaiki nih ladangnya nih sebenarnya. Iya betul. Ya, Dok, ya? Dari sebelum-sebelumnya memang kita harus udah melakukan usaha preventif lah ya gitu. Oke. Wah ini berarti tuh sebenarnya perbaikan gizi terkesannya kayak oh gizi ya udah deh kasih makan enak aja gitu ya. Orang kan berpikirnya gitu ya. Oh gizi. Oh ya sudah dikasih susu aja sudah selesai. Sementara sebenarnya ada PR yang lebih mendalam, lebih detail yang harus diselesaikan. Gitu. Oke. Kalau kita mikir nih ya, oh ini datanya udah tertulis nih 1 dari 3 anak Indonesia terkena gizi buruk. Indonesia adalah negara dengan gizi terburuk di ASEAN. Kita harus ngapain nih dok sebenarnya untuk memperbaiki semua pemberitaan dan fakta dan riset yang ada terhadap negara kita? Oke, yang pertama memang kita harus melakukan screening secara gencar ya untuk anak-anak yang khususnya itu di bawah 2 tahun. Karena 1000 hari pertama kehidupan itu sampai usia bahkan sampai 3 tahun ya, itu kita harus banget mencegah anak-anak mengalami weight faltering atau penurunan berat badan atau gagal tumbuh, karena nantinya dia akan menghasilkan generasi emas. Atau stunting ya dok ya? Stunting itu efek dari malnutrisi kronik. Jadi kalau misalnya itu step lain? Ya, kalau misalnya dia udah sampai di tahap yang malnutrisi kronik secara lama, misalnya dia asupan gizinya tidak terpenuhi secara kronik, kemudian nggak dilakukan screening, tata laksana secara terintegrated dari fasilitas kesehatan, itu nanti akan berimbasnya pada tinggi badan. Nah kan kita nggak mau dong kalau misalnya kita punya anak yang tadinya cuma, iya nih berat badannya kurang, ternyata pas waktu dilihat tinggi badannya, wah kok ini kok mulai melandai ya. Gitu. Makanya pentingnya kita berkolaborasi dengan Posyandu, Puskesmas, kemudian dengan pihak-pihak terkait seperti kader-kader itu untuk meng-screening nih, kita cari-cari yang mana yang perlu bantuan gitu. Dan kembali lagi kalau misalnya memang sudah terdeteksi, mama-mama di luar sana jangan merasa gengsi, merasa takut, merasa untuk dijudging. Aduh anak aku gizi buruk, anak aku stunting gitu, nggak boleh seperti itu. Kita harus cari pertolongan. Jadi peran sertanya nggak cuma dari pemerintah atau instansi kesehatan, tapi orang tua juga harus proaktif ya? Ya betul. Di 1000 hari pertama? Ya. Oh oke. Yang keduanya apa dok? Yang kedua yang jelas memang pendidikan ya, pendidikan sama pengetahuan orang tua. Kembali lagi ke kebiasaan yang tadi aku bilang, banyak banget ya kebiasaan orang tua yang berkontribusi terhadap kurangnya atau malnutrisi pada anak. Ya seperti yang tadi aku bilang, asupan rokok yang bisa menyebabkan angka kemiskinan yang meningkat, kemudian angka kesakitan pada anak juga semakin sering, kunjungan ke rumah sakit juga semakin sering. Nah itu tuh harus dilakukan penyuluhan lah gitu oleh kader-kader terkait gitu. Sebetulnya kan kalau media-media kan udah banyak ya yang melakukan campaign masalah kesehatan. Nah itu sebaiknya sih orang tua bisa melihat tuh campaign-campaign kesehatan, kemudian gimana sih biar anak nggak sakit gitu. Berarti kalau misalnya tadi dokter bilang, oh ini gizi buruknya sudah terjadi nih, berarti orang tuanya harus proaktif, pemerintah juga harus proaktif dengan banyak kegiatan, melakukan banyak campaign. Jadi dua sisinya jalannya dok ya. Kalau sudah terlanjur lah katakanlah, oh ya sudahlah waktu saya menikah atau saya kemarin hamil itu saya tidak, faktor kesejahteraan dan ekonomi saya nggak bisa mencukupi, atau ternyata memang lebih mementingkan kebiasaan merokoknya. Hasilnya anaknya sekarang sudah kurang ideal lah gizinya. Akhirnya berarti orang tuanya harus proaktif, pemerintah juga harus proaktif. Gitu ya, untuk ketemu di tengah, memperbaiki yang sudah ada. Iya betul. Dan jangan lupa sebetulnya yang step selanjutnya adalah tetap menjaga perilaku hidup yang sehat, bersih dan sehat. Iya susah sekali, padahal udah dari zaman Mbak Hela, udah dari zaman
berapa tahun 60-an, 50-an itu tuh udah ada PHBS di puskesmas. PHBS itu apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Oh, oke. Dan itu tuh udah digalakan ya, kayak misalnya cuci tangan yang betul. Basic aja ya sebetulnya. Betul, itu sebetulnya udah ilmu yang dari dulu ya dan applicable, nggak harus kayak ada update-update ilmunya, enggak. Mana ada cara cuci tangan yang Begitu misalnya aja memang cuci tangan ya? gitu. Kemudian seperti penyajian makanan yang sehat, kemudian penggunaan air yang matang. Cuma kalau untuk sekarang mungkin tidak separah zaman dulu ya, mungkin akses untuk air bersih agak sulit. Tapi jangan salah, di beberapa daerah di Indonesia khususnya yang terpencil itu tuh masih banyak sekali orang-orang yang terbatas untuk akses air bersihnya. Gitu. Jadi sebetulnya memang harus pemerintah lebih getol lagi nih untuk membangun sarana dan prasarana untuk mencegah kesakitan pada masyarakat. Gitu. Kalau itu sudah kejadian, nah kalau kita mau mengajak teman-teman yang nonton podcast ini untuk mencegah, nah itu gimana dok? Karena kan gizi buruk ini yang tadi dokter bilang, ini tuh bukan masalah gizi anak buruk atau dia terlihat tumbuh kembangnya nggak bagus, terus gizinya diperbaikin hanya dengan sekedar ngasih buah, susu, makanan-makanan sehat. Bukan di situ berhentinya, tapi harusnya jauh sebelum ibu itu melahirkan atau hamil. Nah, untuk mencegah terulangnya lingkaran ini lagi dok, apa yang harus dilakukan? Apakah ada tips untuk perempuan yang akan menikah atau perempuan yang berencana hamil atau bapak ibunya, suaminya begitu? Iya. Jadi sebetulnya memang Indonesia itu masih memiliki angka yang tinggi ya untuk pernikahan dini. Jadi di usia muda. Usia dini itu usia berapa sih? Karena kan ini kita harus jelas ya. Usia dini itu nikah di usia dini. Jadi misalnya saya bilang, buat saya 20 dini, tapi bisa jadi buat orang kan 15 tahun dini. Secara mental dan kesiapan secara fisik. Perempuan itu dapat menikah di usia 21 tahun. Sedangkan di Indonesia itu masih banyak sekali yang pernikahannya itu di bawah 21 tahun. Itu yang termasuk dini? Betul, karena menurut WHO saja kategori anak itu masih sampai di usia 18 tahun. Betul. Jadi apabila di bawah 21 tahun, apalagi di bawah 18 tahun, itu sudah pernikahan yang dini. Oh iya ya? Iya, anak ya? betul. Padahal kalau misal kita lihat mungkin secara organ reproduksi mungkin sudah akil balik, sudah menstruasi, kemudian sudah bisa bereproduksi, tapi semakin dini pernikahan dan tidak terencana, nah itu maka akan menimbulkan lingkaran setan yang tadi kita bahas. Jadi tips pertamanya adalah untuk mencegah gizi buruk pada anak di Indonesia, jangan menikah terlalu dini. Rencanakan lebih tepatnya mungkin direncanakan ya. Harus dipikirkan ini secara... Ini perencanaan menikah bukan perencanaan gedung sama catering ya guys. Bukan, merencanakan secara matang nanti kalau misalnya menikah kira-kira secara ekonomi akan ditanggung siapa. Kemudian untuk biaya sehari-hari, kemudian nanti anaknya ada berapa, itu harus diomongin loh dari awal loh. Dan kesehatan juga ya? Betul. Direncanakan juga, dicek juga ya dok? Betul, dicek sebelum pranikah. Itu kan ada pengecekan misalnya pada calon-calon bunda, itu kita lihat status besinya. Karena nanti pas waktu hamil, kebutuhan besinya akan meningkat. Dan hemoglobin akan menurun kadarnya karena terjadi pengenceran darah. Karena volume air dalam tubuh akan meningkat. Nah, kalau misalnya dia hemoglobinnya aja turun, nanti perfusi jaringan ke janin juga akan terhambat, nanti bayinya kecil lagi, seperti itu. Berarti yang pertama itu adalah merencanakan pernikahan, jangan terlalu dini menikahnya, begitu ya? Lebih baik menunggu usia yang sudah matang. Gitu. Usia matang tuh berapa dong? Kalau usia matang mungkin relatif ya, tapi untuk kematangan reproduksi, organ reproduksi, dan secara mentally itu mungkin di atas 21 tahun. 21 tahun. Betul. Ini buat pria dan wanita ya? Untuk pria itu sebaiknya 22-23 kalau yang saya tahu ya. Gitu. Kalaupun merencanakan menikah di usia di bawah 21 untuk wanita atau 22 untuk pria, itu
alangkah lebih baiknya direncanakan lebih detail ya dok ya? Iya betul. Dicek lagi kesehatannya, apakah siap, finansialnya juga Secara terutama. finansial, kesehatan gitu. Karena bagaimanapun juga ketika berumah tangga, memutuskan punya anak, itu semuanya membutuhkan kesiapan mental dan juga finansial ya dok ya? Betul sekali. Nanti endingnya kalau nggak siap, itu kita nggak bisa provide anak dengan gizi yang baik. Atau ketika istrinya hamil, tidak bisa memberikan asupan yang baik. Iya betul. Banyak faktor dong. Banyak sekali. Oke. Ada lagi tipsnya kalau misalnya kita supaya mencegah gizi buruk tapi dari ladangnya dulu, dari orang tuanya atau calon orang tuanya dulu selain merencanakan pernikahan. Kemudian lebih ke arah kebiasaan ya yang tadi udah disebutkan. Kemudian pendidikan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa sebetulnya pendidikan itu adalah pilar untuk kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan, kita akan lebih berpikir panjang. Kemudian juga ada perilaku berisiko pada anak-anak di usia muda juga kan. Jadi lebih baik memang menikahlah di usia yang matang. Seperti itu. Oke. Kalau pendidikan ini agak luas sebetulnya dok ya. Apakah nanti ada berpikiran, terus gue cuma lulusan SMP nih, gue nggak boleh nikah atau gimana gitu? Atau harus memperkaya apa dok dalam kategori pendidikan ini nih? Sebetulnya kalau untuk pendidikan itu lebih untuk mencari welfare juga ya. Karena kan tidak dipungkiri kita kalau misalnya mencari pekerjaan, kemudian itu kan ada requirement-nya ya, minimal dia di jenjang pendidikan sampai mana. Tapi ya kalau misalnya tidak ada kesempatan hanya lulus SMP gitu. Sebetulnya kan kalau di SMA itu ada kejar paket C ya, itu bisa diakses loh. Jadi sebetulnya kita memang harus lebih proaktif untuk mencari pendidikan. Jalur pendidikan, betul. Fasilitas pendidikan yang disediakan. Tapi it's connecting the dots actually. Sebenarnya dari gizi buruk sebenarnya bukan di titik ini yang diperbaikin, tapi titik sini. Kalau tadi dokter mention pendidikan, berarti pemerintah juga harus fokus ke pendidikan aja dulu ya dok? Iya betul sekali. Makanya karena ketika pendidikan perbaikin, kesejahteraan meningkat, gizi tercukupi. Iya betul. Dan menurut aku wajib belajar itu nggak hanya wajib belajar 9 tahun ya. Memang harus dilanjutkan. Karena memang untuk berbalapan nih dengan negara-negara lain, negara berkembang, sebaiknya memang kita meningkatkan kualitas diri kita. Wah gitu. Ini menarik banget ya. Jadi kemana-mana ya aspeknya. Jadi kemana-mana, aspeknya ternyata gizi itu nggak sekedar, karena kan kalau saya sebagai orang awam ya berpikir, oh gizinya buruk, oh ya sudah diberikan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kan gitu ya dok ya, mindset yang ada di kita tidak boleh menutup mata bahwa mindset di masyarakat saat itu seperti ini gini. Tidak ada yang disalahkan, tapi ketika berhadapan dengan topik gizi buruk, oh ya sudah diberikan 4 sehat 5 sempurna. Padahal tidak di situ saja aspeknya ya dok. Banyak banget aspek yang harus dibenerin lagi. Iya ternyata setelah percakapan kita ini, di podcast kita ini, ternyata ditarik akarnya itu ternyata ada sisi pendidikan juga loh. Dan saya langsung, oh iya ya, ternyata kalau kita fokus ke pendidikan, tingkat kesejahteraan meningkat, asupan gizi, anak, ibu, suami, keluarga tercukupi, maka terciptalah generasi yang lebih baik. Iya betul. Terima kasih Dokter Gendis. Waktunya singkat banget ya, saya tuh padahal masih banyak yang pengen ditanya, tapi sudah dikasih tahu tuh habis. Banyak banget emang yang harus dibahas hingga cukup 1 hari sih. Oke, nanti kalau misalnya ada kelanjutan episodenya, nanti kita undang Dokter Gendis lagi, kita ngobrol lagi ya. Boleh. Atau nanti mungkin bisa kita ngobrol melalui platform yang lain, kita ngobrol lagi. Boleh secara banget. Langsung ya dok ya. Offline mungkin, seru banget soalnya kalau ngomongin gizi ibu dan anak. Kita memang ngasih obrolannya, tipsnya hanya di surface ya, di permukaan. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan insight baru untuk penonton podcast Moving For, bahwa masalah gizi buruk itu bukan hanya sekedar menyajikan hidangan atau makanan 4 sehat 5 sempurna di rumah dan keluarga Anda, tapi juga banyak faktor, terutama keluarga, terutama orang tua. Jadi ketika memutuskan, mungkin saya summary ya, jadi ketika memutuskan berkeluarga, pasangan ini, calon suami dan calon istri ini harus merencanakan pernikahannya dengan sebaik mungkin, bukan rencanakan gedung dan catering dan pakaian undangan, motifnya mau gimana ya desainnya. Betul banget. Tapi lebih ke kesiapan mental
Dan finansial. pasangan suami istri ini gitu. Finansialnya juga harus disiapkan gitu. Balik lagi kalau ngomongin finansial itu balikannya ke pendidikan juga. Ketika kita mendapatkan pendidikan yang cukup, tingkat kesejahteraan naik, asupan gizi akan tercukupi dan keluarga yang diciptakan akan menciptakan generasi yang lebih baik untuk Indonesia. Udah panjang. Tapi seru, nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih Dokter Gendis. Sama-sama. Sampai jumpa, nanti kita ngobrol lagi di podcast Moving Forward selanjutnya, episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan di-share kalau memang bermanfaat untuk teman-teman dan keluarga yang lagi butuh informasi tentang perkembangan gizi ibu dan anak. Siapa tahu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih dokter. Sama-sama. Banyak Seru padahal banget yang dibahas ya. Iya. Ternyata memang betul ya, jangan cuma fokus